Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, menggantikan Ustadz Munawar yang tugas ke Korea. Jadi hari ini saya akan melanjutkan bahasan hadis tentang doa Rasulullah SAW ketika merapak dua mempelai, dan bagian ke-9 sebagai sambungan makalah ke-8, yaitu posisinya sedang membahas pengertian khair di dalam Al-Quran. Ternyata banyak khair itu artinya di dalam Al-Quran. Jadi doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Khair itu cukup luas maknanya. Dan yang C, al-khair bimakna Islam. Ini berdasar atau yang tercantum di dalam firman Allah surat Al-Baqarah 105. Di situ dikatakan min khairin min rabbikum. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Nah, di sini kebaikan di sini menurut Ad-Damagoni adalah al-Islam. Jadi tidak dikehendaki oleh orang-orang kafir itu, baik kafir ahlul kitab maupun kafir musyrik. Jadi oleh Quran antara musyrik dengan ahlul kitab itu suka disebut beda. Walaupun ahlul kitab juga banyak yang musyrik kan. Seperti Yahudi ahlul kitab tapi musyrik. Kenapa? Karena menyebut Uzair itu kan anak Allah. Nasrani, tapi Nasraninya yang Katolik ya. Isa itu anak Allah, tapi ada juga kan yang Protestan tidak menganggap Isa itu anak Allah, macam-macam. Makanya di sini dikatakan kafir itu min ahlul kitab. Ahlul kitab itu ada yang musyrik juga, tapi sama-sama kafir. Kenapa? Karena orang yang menolak salah satu dari ketentuan iman itu dianggap kafir. Yahudi dianggap kafir karena menolak Nabi Isa. Nasrani karena menolak Rasul. Disama-sama menolak, sama-sama penolakan. Dan nolak itu menurut bahasa Arab kafir namanya, nolak itu. Ya kafir itu nolak ya. Kan kafir atau kufur itu kan arti asalnya nutup. Makanya petani juga disebut kufar. Petani. Al-Ghais a'jabat humul kufar. Jadi hujan yang menakjubkan kufar. Nah, kufar itu petani di situ karena suka nutup. Petani itu kan nutup, kalau ngasek gitu sok di simpenan jagung atau apa benih itu kan ditutup. Nah, kufar. Tapi arti asal nama mempunyai titik persamaan asal kata nama.
Seperti khoir, khoir juga kan asal arti nama sama, yaitu baik-baik juga, cuman yang baik teh yang apa gitu. Maka di dalam surat Al-Baqarah 105 dipahami oleh Ad-Damagoni yang abad kelima, itu 450 Hijriah, itu sebagai al-Islam. Tapi sekali lagi saya tekankan berulang bahwa interpretasi pada Al-Quran itu tidak tunggal. Jadi bisa saja pengertiannya beda-beda, tidak tunggal interpretasi. Quran nama tunggal, hadisnya juga tambahan, tidak ada tambahan hadis itu. Tetapi interpretasinya bisa bukan berubah ya, bisa berbeda-beda. Di postmodern beda lagi penafsiran atau interpretasinya. Ayat ini menerangkan orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab maupun musyrik yang sebenarnya itu tidak menghendaki ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, diturunkan. Nah, di sini berarti Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan rahmatnya kepada umat, maka diberikanlah al-khair itu sebagai al-Islam. Ya. Tadi disebut ahli kitab itu yang mana? Tadi kan disampaikan yang percaya para Uzair tadi. Ya. Nah, kemudian saya pernah dengar ininya apa namanya, bahwa kita diperkenankan kita dengan ahli kitab katanya. Ya. Nah, maksud ahli kitab di sini apakah dia percaya dengan Injil atau apa gitu? Ya. Memang Quran yang membolehkan nikah dengan ahlul kitab. Jadi surat Al-Maidah, minal ladina ahlul kitab ya, wal muhsanat minal ladina utul kitab. Itu kalau kita berbicara tentang ahlul kitab di dalam Al-Quran tidak ada pengecualian kalau kita membaca surat Al-Maidah. Tapi kalau kita membaca surat Al-Baqarah 221, wala tankihul musyrikat, jangan engkau menikahi wanita-wanita musyrik. Jadi dua ayat ini kan harus tanasub, harus dikorelasikan, harus digabung. Kita tidak bisa membaca satu ayat, tapi harus ada gabungan. Bukan gabungan ya. Ya munasabah artinya. Itu makanya tanasub di dalam tafsir itu. Jadi munasabatul ayat. Jadi hubungan ayat ini dengan ayat ini. Kalau dihubungkannya, ya seperti tadi saya katakan tidak ada interpretasi tunggal kan. Kalau dihubungkan antara surat Al-Maidah dengan surat Al-Baqarah, itu seluruh ahlul kitab boleh dinikah, tapi dihubungkan dengan Al-Baqarah 221 jangan menikahi musyrik, maka yang boleh dinikah itu ahlul kitab yang tidak musyrik, karena dikecualikan oleh surat Al-Baqarah. Ahlul kitab dibolehkan dalam surat Al-Maidah, Al-Baqarah melarang menikahi wanita musyrik. Jadi yang boleh itu ahlul kitab yang tidak musyrik. Itu tanasub yang pertama. Bagaimana kalau tanasub yang kedua? Wanita yang musyrik tidak boleh dinikah. Itu umum. Maka pengecualiannya surat Al-Maidah. Kecuali ahlul kitab. Jadi yang interpretasi yang paling benar itu mana? Al-Maidah dikecualikan oleh Al-Baqarah. Maka kalau Al-Maidah yang membolehkan menikahi wanita musyrik
dikecualikan oleh Al-Baqarah, kesimpulannya ahlul kitab boleh dinikah kecuali yang musyrik. Makanya tadi Pak Nur mengatakan wanita ahlul kitab yang musyrik tidak boleh dinikah karena kecuali. Tapi kalau sebaliknya Al-Baqarah dikecualikan oleh Al-Maidah, wanita musyrik tidak boleh dinikah kecuali ahlul kitab. Nah, masih ayeuna ge interpasina beda-beda aja. Alur kitab itu yang mana sebenarnya ya? Kristen juga ada Protestan, ada Kristen. Iya, yang musyrik yang tidak boleh. Kalau Al-Baqarah mah yang mengecualikan gitu. Jadi apakah Protestan, apakah Katolik, apakah Ortodok? Katolik juga kan ada Ortodok, ada Katolik Romawi, ada Katolik Anglikan gitu ya. Maksudnya merujuk ke kitab apa? Pertanyaannya apakah Injil atau apa? Yang namanya ahlu kitab ya yang percaya kepada kitab yang Allah turunkan. Ya, pasti samawi ya. Yang ya samawi mah istilah kita. Da Quran mah teu nyebutkan samawi istilah kita. Jadi kan itu istilah perbandingan agama, bahwa agama itu ada samawi, ada arodi. Itu istilah kita, bukan artinya itu kitab dari wahyu Allah kan gitu. ya yang percaya pada kitab wahyu Allah yang turunkan Allah Subhanahu wa taala kitabnya. Kan yang diwahyukan oleh Allah kitab itu menurut hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Dar Al-Ghifari itu mi'atu kitab wa arba'ah. Jadi jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah itu 100 plus 4. Jadi 100 kitab plus 4. Kenapa pakai plus? Rasul itu 100 plus 4 karena 4 mah kekhususan, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan kita berkeyakinan sebagai muslim agama samawi itu satu, yaitu al-Islam. Jadi etama menurut ilmu perbandingan agama samawi ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, itu mah menurut ilmu perbandingan agama. Tapi kalau menurut Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama indallah di sisi Allah. Di sisi Allah itu yang diturunkan, bisa yang diakui, bisa yang diterima, al-Islam. Jadi kalau begitu hanya satu, agama samawi teh. Jadi ahlul kitab yang mana? Yang dibicarakan di sini yaitu aladna kafaru, yaitu ma yawadul ladina kafaru min ahlil kitab. Di sini min itu bisa tam'id, arti sebagian dari kalangan ahlul kitab yang kafirnya, yang menolak. Apakah tadi Katolik juga, apakah Katolik Romawi, Katolik Ortodok, apa Katolik Anglikan, apakah Protestan juga ada Pantekosta, ada macam-macam. Ahlul kitab yang mana? Yang pada dasarnya kalau mereka masih percaya kepada kitab yang diturunkan Allah, itu ahlul kitab istilahnya. Bangsa Yahudi kalau nggak salah itu percaya kepada Tuhan yang Uzair tadi. Ya, sebagian, tidak semua Yahudi juga itu. Tidak. Dengan orang Yahudi ya. Kalau penafsirannya surat Al-Baqarah dikecualikan oleh Al-Maidah.
Jadi bolehkah nikah dengan Yahudi kalau penafsirannya surat Al-Baqarah dikecualikan oleh Al-Maidah. Tetapi kalau Al-Maidah dikecualikan oleh Al-Baqarah tidak boleh. Yang mana yang benar? Apakah Al-Maidah dikecualikan oleh Al-Baqarah atau Al-Baqarah dikecualikan oleh Al-Maidah? Mana yang benar? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang tahu itu. Cuman pendapatnya sampai sekarang berbeda-beda. Sampai sekarang berbeda-beda. Hanya kalau tinjauan lain gitu. Tinjauan lain pamanya dikaitkan juga tanasub wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Terus doa barakallahu laka wa baraka alaik. Kumaha mun beda agama. Beda kepercayaan, beda keyakinan kan jadi masalah itu. Dan sakinah itu kan liyajdadu imanahum ba'da imanihim kan. Bertambah iman di atas iman yang dimiliki, sakinah. Dan yang pernikahan yang berbeda agama itu walaupun mereka mengatakan harmonis, tapi kan itu nama runtag we. Suka artis-artis itu kan dipuji-puji di media massa. Walaupun beda keyakinan, harmonis, tapi ujung-ujung nama kan cerai we. Itu parasea we. Jadi ya jangankan pernikahan itu, jangankan berbeda agama, berbeda prinsip di dalam pemahaman agama saja itu jadi masalah. Jadi di dalam memahami agamanya beda gitu. Itu kan jadi bukan pipaseaeun ya, pirecokeun. Kalau menurut Rasul gimana? Dalam arti tadi antara dua ayat tadi, kemudian Rasul menyampaikan kepada umatnya, artinya menetapkan yang mana? Ya kalau Rasul sudah menetapkan mah pasti satu atuh. Kan dia mah beda-beda, berarti Rasul tidak menetapkan mana pengecualian. Jadi situlah Islam memberikan peluang untuk beda interpretasi, beda penafsiran. Makanya di zaman postmodern ini tafsiran itu jangan tunggal. Tafsiran itu jangan tunggal. Jadi berbeda-beda, bermacam-macam, karena walaupun kita dipaksakan tunggal, anger berbeda-beda, bertentangan. Jadi tidak bisa disatukan gitu tafsiran teh. Dibiarkan aja. Justru dengan berbeda-beda tafsiran itu Islam berkembang sampai zaman modern sekarang. Ya. Jadi kekayaan. Ya, kekayaan umat Islam di dalam memahami Al-Quran dan hadis bisa berbeda-beda, maka disitulah Islam berkembang sepanjang masa. Dan disitulah diskusi terus berjalan. Contohnya hadis sunnah. Ya, Hadis sunnah. ya, antara hadis dan sunnah itu kalau menurut Khotib Ahmad Khotib sama aja. Kan ada yang membedakan hadis mah iya, sunnah mah iya gitu, khobar mah iya, itu interpretasi untuk menunggalkan, tapi kan tetap aja. Jadi apakah sama hadis itu dengan sunnah? Ditinjau dari sudut bahasa beda. Ditinjau dari sudut bahasa beda. Hadis itu adalah berarti peristiwa atau baru. Sunnah itu arti asalnya kan tradisi atau kebiasaan. Khobar itu berita. Maka ditafsirkanlah
Kalau itu biasa dilakukan oleh Rasul, maka disebut sunnah. Kalau hanya beberapa peristiwa atau hukum yang baru disebut hadis. Kalau itu berita disebut khobar. Itu teh pemaksaan begitu teh. Dan buktinya hadis, sunnah, khobar dalam prakteknya sama. Karena Rasul juga kadang-kadang menyebut yang beliau sabdakan itu sunnah. An-nikahu sunnati. Man rogiba an sunnati falaisa minni, itu maka disebut sunnah itu. Kemudian kaitannya dengan ijma kan? Kalau ijma bukan hadis. Untuk pendapat para fuqaha ya, ahli fikih. Kalau Ulama maksudnya. itu ada Quran, hadis, ijma, qiyas teh pendapat Asy-Syafi'i. Kalau Hanafi mah Quran, hadis, maslahah mursalah. Itu pendapat itu teh. Quran, hadis, ijma, qiyas teh pendapat itu teh, pendapat ulama. Bahwa sumber hukum itu ada 4, Quran, hadis, ijma, qiyas, itu pendapat. Bukan kata Rasul kan? Ayat Sabiq kan? Iya, pendapat Said Sabiq di Quran, hadis, ijma, qiyas itu pendapat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sumber hukum teh bukan Quran, hadis, ijma, qiyas, tapi Quran, hadis, ijtihad. Jadi 3. Kenapa dikamanakeun eta ijma qiyas? Ijma qiyas teh ijtihad. Jadi ini ijtihad, kalau sepakat ijtihadnya disebut ijma. Iya. Ijtihad itu apa? Yaitu berusaha sekuat tenaga memahami Al-Quran dan hadis dan mengambil istinbat, mengambil kesimpulan dalil. Jadi Quran, hadis, ijma, qiyas itu pendapat ulama. Tapi bisa dipakai untuk hujah saja. Apa? Menurut bisa dipakai hujah menurut yang berpendapat Quran, hadis, ijma, qiyas itu sumber. Menurut yang berpendapat Quran, hadis, ijma, qiyas itu sumber hukum, maka bisa dipakai. Tapi kalau menurut yang pendapat lain bahwa sumber hukum itu Quran, hadis, ijtihad, tidak ada itu ijma, qiyas, ijtihad saja. Apakah ada dalilnya semua? Ada. Bukan arti ijtihad dengan ijma sama saja posisinya. Jangan menganggap sama. Kalau salah satu pendapat, sekali lagi nih, pendapat pertama sumber hukum itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma itu apa? Hasil ijtihad. Hasil ijtihad sepakat disebut ijma. Kalau qiyas itu apa? Analogi. Contohnya apa? Quran, hadis, ijma, qiyas. Quran, sunnah, hadis atau sunnah ada. Ya. Ijma itu sepakat para ahli. Tapi kan ijma juga bukan seluruhnya. Bukan seluruh ulama. Makanya ada yang berpendapat kalau di antara imam madhab yang 4 itu 3 imam sepakat, maka disebut ijma. Atau 3 atau 4. Tetapi kalau 2 ihtilaf. Kalau dianggap kurang, maka itu ijtihad. Jadi kalau Bapak mengatakan apakah ijtihad itu ijma? Kalau ijtihadnya sama, mayoritas itu apa? Kalau mayoritas fikih disepakati
oleh 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau di dalam fikih. Tapi kalau di dalam ilmu akidah, mayoritas itu kalau disepakati oleh para ahli ilmu kalam, antara lain ya, ada ahlu sunnah wal jamaah, ada mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada ada satu lagi Qadariyah, dan macam-macam. Jadi makanya tadi saya katakan tadi, apakah semuanya ada sumber? Ada. Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai. Nah, sekarang kita tafsirkan dulu ayat itu menurut tafsirnya menurut yang Bapak sebut sumber hukumnya Quran, hadis, ijma, qiyas ya. Menurut ulama yang berpendapat bahwa sumber hukum itu Quran, hadis, ijma, qiyas, maka surat An-Nisa ayat 59 itu menunjukkan Quran, hadis, ijma, qiyas. Kenapa? Pola pikirnya kumaha? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah, itu Quran. Wa atiur rasul, itu hadis, sunnah. Wa ulil amri minkum, itu ijma. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau berbeda paham antara para ulama itu, faruddu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tah mengembalikan teh qiyas. Jadi mengembalikan sesuatu itu analogi pada Quran dan hadis. Itu qiyas namanya. Itu Pak. Begini Pak, saya sependapat dengan kaitannya Al-Quran dengan interpretasi, kaitannya dengan keilmuan Pak. Itu saya sependapat. Tapi ada satu kunci Pak, bagi saya Pak, saya lupa suratnya apa, ayatnya berapa. Tapi dalam Al-Quran disebutkan tidak boleh menginterpretasi Al-Quran demi untuk tujuan kepentingannya masing-masing. Di situ Pak. Tapi duka teuing Quran surat mana? Abdi ge teu terang Quran surat mana. Saya juga nggak tahu Quran surat mana itu yang mengatakan tidak boleh interpretasi untuk kepentingan sendiri. Saya juga nggak tahu. Ya karena nggak ada tahu ya sudah nggak tahu itu pendapatnya. Yang mungkin bukan Quran Pak Teteh, tidak boleh menafsirkan dengan rasio sendiri. Karena itu pendapat Ibnu Katsir. Jadi kalau menafsirkan teh, pertama Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Kalau tidak menemukan Quran dengan hadis, maka para sahabat. Kalau tidak menemukan Quran dengan hadis para sahabat, maka tabi'in. Kalau tidak ada di tabi'in, atba tabi'in. Kalau tidak ada di atba tabi'in, tabi'ul atba. Tapi kata Ibnu Katsir, laukana khairon la sabakuna. Kalau sesuatu itu baik, pasti ada pendahulunya. Jadi kalau muntah aya pandahuluna, itu tidak baik. Itu pendapat Ibnu Katsir yang wafat 774 ke Hijriah. Tapi pendapat bukan Quran Pak, bukan Quran yang mengatakan tidak boleh menafsirkan dengan kepentingan sendiri. Itu jadi
ya istilahnya pendapat ulama karena man fassara bi ra'yihi, barang siapa yang menafsirkan dengan rasio sendiri itu akan merupakan kesesatan. Kalau menafsirkan dengan rasio sendiri, rasio sendiri. Tapi seperti tadi, boleh enggak nikah dengan ahlul kitab? Kan tadi kata Ibnu Katsir Quran dengan Quran. Oke, Quran dengan Quran. Al-Maidah dengan Al-Baqarah. Yang jadi persoalan, Al-Baqarah ditafsirkan oleh Al-Maidah atau Al-Maidah ditafsirkan oleh Al-Baqarah, tetap Quran dengan Quran beda. Kesimpulannya, interpretasinya anggar berbeda, Quran dengan Quran juga. Nah, terus Bapak nanya, bagaimana dengan hadis? Kan di zaman Rasul juga ada yang menikah dengan Kristen, bukan Kristen, ahlul kitab. Tapi Ibnu Umar mengatakan tidak ada yang musyrik selain Nasrani karena mempertuhankan Isa. Ibnu Umar berbeda juga setelah Rasulullah SAW wafat dengan Jabir bin Abdullah. Nah, kembali ke tadi. Jadi menurut tafsiran yang berpendirian bahwa sumber hukum Islam itu Quran, hadis, ijma, qiyas, maka surat An-Nisa ayat 59, atiullah itu Quran, atiur Rasul itu hadis atau sunnah, wa ulil amri minkum itu ijma. Sedangkan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul itu qiyas. Bagaimana penafsiran Quran hadis ijtihad? Maka tafsirannya atiullah Quran, atiur Rasul hadis. Wa ulil amri minkum itu ijtihad. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah, apabila berbeda paham kembali kepada Quran dan hadis, itu ijtihad kene. Kan kembalinya itu teh. Contoh ya, contoh tadi umpamanya masalah zakat gitu ya, zakat fitri. Zakat fitri itu beras. Ada yang sampai sekarang kan tidak bisa zakat fitri itu di Indonesia dengan uang, harus dengan beras. Dalilnya apa? Perbedaannya itu ijtihad masing-masing. Kenapa tidak boleh dengan uang, harus dengan beras? Itu ijtihad masing-masing. Tetapi beras juga ijtihad. Hasil ijtihad beras juga. Makanan pokok. Kan di dalam hadis tuh matalil masakin, makanan pokok. Oleh Rasul itu disebut ada syair, ada macam-macam disebut. Tak beras teh masuk kadinya gitu. Masuk karena biji-bijian gitu. Makanan pokok. Makanya di Al-Zaitun mah zakat fitri itu minimal 1 juta. Kenapa minimal 1 juta? Kan Rasul zakat fitri itu dengan korma. Korma itu 1 sok. 1 sok itu sekitar 3 liter, 3 liter, 3. Dan 3 liter, 3 itu ya sekitar 2,5 kilo juga boleh gitu. 2,5 kilo. 2,5 kilo Rasul itu kalau zakat fitri dengan korma ajwa. Ya. Ajwa itu kan 100 real paling murah. Jadi 2,5 kilo adalah 1 juta. Jadi ajwa 400, 2,5 kilo berarti kan 1 juta. Itu ijtihadnya, kiasnya. Rasul
zakat fitri dengan korma. Maka 1 juta. Orang makan kur 40.000. Udah beras. Beras itu kenapa pakai beras? Karena makanan pokok. Makanan pokok kepada beras itu ijtihad. Atau juga disebut kias. Seperti tadi zaitun kenapa jadi 1 juta? Karena bisa disebut kias. Kiasnya kepada ajwa, korma ajwa yang dipakai Rasul, kojma'at. Korma ajwa diganti dengan uang. Karena korma ajwa diganti dengan uang. Korma ajwa yang paling murah itu paling sedengan, ya, bukan paling mahal. Korma ajwa itu yang 100 real, karena ada yang 200 real. 200 real. Kalau 200 real mah kudu 2 juta tuh zakatnya. Zakat fitri. Nah, itu namanya interpretasi. Dan semuanya itu berdasar Quran, hadis. Dan ya, kita kembali karena ini masuk ke zakat fitrah. Sebentar lagi kan kita akan melakukan itu. Nah, zakat fitrah ini kan apakah itu kategorinya sama dengan zakat 8 asnaf atau khusus untuk fakir atau miskin? kan di dalam surat surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin, sudah jelas itu. 8 asnaf. 8 asnaf. Bancenam zakat fitri mah lil fuqara wal masakin. Itu dalam hadis Ibnu Abbas. Tapi kita ketahui hadis Ibnu Umar maksud saya. Ibnu Umar itu menjelaskan tentang asal usul zakat fitri. Yaitu asal usul zakat fitri itu diperintahkan pada tahun kedua Hijriah. Sedangkan At-Taubah 60 itu turun pasca Futuh Mekah. Jadi yang berlaku sampai sekarang surat At-Taubah ayat 60. Jadi seluruh zakat innamas shadaqat mustahiknya 8 asnaf. Baik zakat mal, zakat fitri, maupun zakat-zakat yang lain. Mustahiknya sama. Sebenarnya kalau berdasar istilah hadis mah zakat fitri, Pak, sampai sanes zakat fitrah. Kalau istilahnya, atau sedekah fitri. Karena fitri dengan fitrah beda. Idul Fitri itu bukan kembali kepada fitrah, bukan terjemahnya. Misalnya gini, kalau diberikannya sebelum sholat Id itu zakat. Setelah sholat Id masuknya sedekah. Iya. Adalah. Itu kan jelas yang memberikan, Pak. Iya. Yang memberikan. Muzaki. Iya, muzakinya. Ya, sekarang yang memberikan zakat, muzaki, kan sudah diserahkan ke amilin. Kan sudah diserahkan ke amilin kan? Muzaki itu. Karena amilin sendiri, ini saya pisahkan khusus untuk itu. Tapi belum dibagi, sholat itu sudah terjadi. Kan muzakinya sudah ke amilin. Sudah ke amilin. Ya sudah selesai muzakinya. Ya. Muzakinya. Apakah itu ada resiko enggak kan ya? Bapak kan sudah mengeluarkan zakat Ya. di bulan Ramadan, Ya. keamilin kan? Ya. Selesai. Kesananya tanggung jawab. Ya itu tanggung jawab amilin yang mengatur. Makanya tekniknya di Masjid Muhajirin mah serahkan kepada amilin. Maka amilin sebelum sholat Id malamnya bagi-bagi kamu mustahik. Ada mustahik biaya khotib setahun, sudah diserahkan malam Idnya kepada pengelola bidang dakwah
bidang para khotib sudah diserahkan. Jadi sudah lepas amilin. Kemudian dipegang oleh dalam bidang dakwah. Nanti dalam bidang dakwah diberikannya kepada para khotib ya tiap Jumat gitu. Dan nanti mah kalau zakatnya lebih besar, bukan hanya untuk para khotib, termasuk juga untuk pengajian Sabtu. Incan mampu untuk pengajian Sabtu mas sekarang. Makanya masih dilaporkan pengajian Sabtu mah, pengeluaran dan penerimaan oleh Pak Yuswana, Pak itu Ibu Rube. Kalau biaya khotib kan tidak dilaporkan karena sudah kan. Jadi tidak usah dilaporkan biaya khotib sekian karena itu laporannya sudah cuman dikasihkannya. Baik, tenang diskusi we lah. jadi tadi makanya kenapa saya katakan zakat fitri, karena kalau istilah dalam hadis mah sedekahul fitri bukan sedekahul fitrah. Kenapa sedekahul fitrah dipersoalkan dengan fitri? Karena fitri dengan fitrah beda. Kalau fitri mah bisa jadi iftar, jadi Idul Fitri, id itu artinya hari raya, fitri itu berbuka. Jadi Idul Fitri artinya hari raya berbuka. Kalau fitrah, Fakim wajhaka lidini hanifan fitratallah. Ya, fitrah mah al-jibillah al-mutahayyiyah ahli qabulidin, penciptaan manusia ada potensi untuk beragama, itu namanya fitrah. Bukan kembali suci Idul Fitri mah. Itu bukan kembali, Pak. Kalau kembali mah ada yaudu ud. Ud itu kembali. Ada yaudu ud itu kembali. Kalau id mah bukan tidak ada, bukan dari ada. Id itu hari raya artinya, seperti di dalam surat Al-Maidah ketika Nabi Isa berdoa idan lana, makanya ayat. Jadi zakat fitrah itu karena berbuka. Karena berbuka, bukan karena fitrah. Makanya zakat fitri istilahnya, karena berbuka saum. Tapi yang umumnya zakat fitrah. Di Indonesia. Umum itu di Indonesia. Tapi deh hari di Saudi mah teu aya istilah zakat fitrah. Sedekahul fitri. Eta mah umum teh di Indonesia. Ya kena aya da eta mah istilah matak jadi. Saya mau tanya Ustaz. 8 asnaf ini ada fisabilillah. Ya. Fisabilillah ini skupnya apakah kalau masjid untuk renovasi apakah bisa digunakan masuk ke situ? Ya, kita sering menyamakan itu pertama antara fakir dan miskin. Ya. Padahal sudah disebutkan kalau fakir mas surat Al-Baqarah 273. Lil fuqara illadina uhsiru fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah, fakir mah, fuqara mah. Kalau miskin adalah yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum. Itu miskin. Jadi fakir dengan miskin beda. Lalu kalau usiru fisabilillah itu orang. Kalau fisabilillahnya sendiri di dalam 8 asnaf itu sarana dan prasarana. Jadi saya berkeyakinan, saya beli kipas, saya beli media AC untuk imam, itu saya berpendirian fisabilillah. Tapi kalau orang itu para penceramah, para khotib. Jadi atau saya beli ini Infocus itu fisabilillah. Jadi bagaimana renovasi masjid? Ada yang berpendapat
seperti Imam Ghazali itu mengatakan fisabilillah mendirikan masjid itu. Tapi ada yang berpendapat tidak bisa dari zakat. Karena masjid mah, renovasi masjid mah tanggung jawab orang mampu, bukan kelebihan. Tapi tetap saja berbeda-beda. Aman. Ya, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut minimal 1 ayat. Iya. Kemudian mana ayat? Jadi sikap orang kafir terhadap umat Islam itu disiratkan dengan ma yawadul ladina kafaru. Orang yang ingkar, orang yang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani maupun dari kalangan musyrik, itu tidak suka melihat umat Islam menerima kebaikan, menerima Islam itu sendiri, khususnya wahyu, petunjuk atau rahmat dari Allah. Hal ini mencerminkan sikap hasad atau dengki mereka, karena mereka merasa tidak senang dengan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, min ahlil kitab wal musyrikin. Ahlul kitab, musyrik. Ahli kitab memiliki kedengkian karena merasa sebagai umat Islam pilihan Allah sebelumnya. Namun mereka menolak kebenaran Islam. Jadi sebetulnya Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam sudah diturunkan, dan nama Islam itu sendiri sejak zaman Nabi Nuh. Dan pemeluk Islam disebut Muslim sejak Nabi Ibrahim. Kaum musyrik merasa terancam dengan keberadaan Islam yang menghapus paganisme dan membawa tauhid. Kedua golongan ini memiliki sikap yang sama. Maksud kedua golongan itu kafirnya baik musyrik maupun ahlul kitab. Tuh mempunyai, walaupun kan dulu nama antara Yahudi dan Nasrani para Syiah teh. Cek Yahudi yang paling benar, cek Nasrani benar. Antara Yahudi dan Nasrani para Syiah teh. Ya, tapi setelah turun Rasul diutus, jadi mereka sepakat memusuhi sama-sama. Jadi asal nama bermusuhan, ayam musuh sama, jadi menyatu gitu. Biasa, lamun ada yang baru kan kalah dia kan suka menyatu gitu. Atau kamari ge lamun 2 periode bisa kalah gitu kan, logikanya kan gitu. Di Jakarta ge lamun 2 periode pasti kalah anu sama Rano Karno teh, tapi karena 1 periode jadi menang. Sama di Indonesia juga begitu. Karena kalau kekalahan mah suka bersatu yang kalah teh untuk melawan yang menang di periode pertama gitu. Makanya Jawa Barat mah tidak ada 50% plus 1 kan, mana we nu panggedena eta nu meunang. Kemudian yang ketiga, kebaikan dari Tuhan umat itu ayyunazzala alaikum min khairin mir rabbikum. Kebaikan yang dimaksud mencakup wahyu Al-Qur'an yang membawa petunjuk dan rahmat. Kemuliaan umat Islam itu sebagai umat yang dipilih Allah. Makanya diberi khair. Dan rahmat Allah, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Ini adalah penegasan bahwa rahmat Allah tidak bisa dibatasi oleh keinginan manusia atau golongan tertentu. Allah yang berhak menentukan siapa yang bakal mendapat rahmat. Di rahmat itu kan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan seperti di dalam surat Al-An'am dikatakan wa kataba ala nafsi rahmah. Allah itu mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk memberi rahmat. Jadi pada dasarnya
Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mewajibkan memberi rahmat. Memberi rahmat baik yang kafir maupun musyrik. Makanya saya berdialog dengan Pak Toto itu, Pak Masto sama Pak Ajat waktu pulang. Kan lagi rame tentang Los Angeles kebakaran. Kan Los Angeles kebakaran itu katanya adab Allah karena mendukung Israel. Ngeunah we ngahukum Allah. Bener gitu. Bener gitu eta teh Allah teh keur ngahukum Amerika. Ceuk saha itu teh? Kan urang mah nyimpulkeun, oh gara-gara Amerika ngadukung Israel maka kebakaran di Los Angeles eta teh cenah Allah mengadab ti saha nyaho dari media massa itu kan. dari media cek saha eta nyaho yen Allah teh ngadab sok sangeunahna ngahukum Allah. Kita ngaruh gitu. Belum tentu atuh lamun kitu mah eta di Pekalongan sekarang uruk hukum Allah. Jangan sangeunahna urang teh nganilai Allah. Bangga aduh mani bersyukur disiksa. Iya musibat kok disyukuri. Itu banyak itu di media massa itu menyambut bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum. Iya, Ustaz. Karena di media masa itu menyampaikan Amerika akan membumi hanguskan membakar Gaza. Kemudian muncullah duluan dia dibakar. Eta teh dikaitkan kan? Dikaitkan gara-gara ngomong rek membumi hanguskan Gaza, maka kebakaran dikaitkan we. Apa bener pengaitkan itu gitu? Nah makanya karena wallahu alam jadi jangan seenakna we ka Allah teh memponis tuh Allah teh nulungan orang Gaza, orang Hamas, makanya kebakaran di Los Angeles. Kumaha lamun kebakaranana di Mekah sok? Oh, karena tidak menyelaksanakan syariat Islam. Kumaha lamun di Cianjur cara kamari? Cara kamari mah bencana di Cianjur 50 orang kan meninggal waktu bencana di Cianjur itu. Di Pekalongan mah 20 hijinya karena urung. Jadi Pekalongan itu 50 orang. Kalau segala macam musibat itu dianggap karena maksiat, memangnya orang Cianjur itu tukang maksiat? Banyak keluarga saya itu yang soleh-soleh, yang terkena bencana. Jadi kita ingat kuncinya dalam surat Al-An'am, wa kataballah wa kataba ala nafsi rahmah. Allah itu mewajibkan kepada dirinya rahmat. Jadi kasih sayang. Boleh jadi eta teh rahmat kebakaran di ai kamari kebakaran apa di Glodok. Kemayoran. Kabeneran anu kebakaran pertama lantai 7 jeung 8 tempatnya karaokean. Dia disebut adab juga. Disebut adab juga. Dan geuninganan cenah masjid mah teu kabakar. Ya disebutlah. Di basement soalnya masjid di basement biasanya di parkiran. Oh nya. Karena masjid memang di basement teu kabakar teh rata-rata. Jadi teh ya mah kebakaran mah karena selalu di atas gitu. Jadi nah itulah ya, di dalam penafsirannya memang bisa berbeda-beda dan kita maklumi ya
Jadi hanya satu ayat, mudah-mudahan manfaat karena sudah hampir. Jadi karena Allah semua itu kejadian. Artinya bukan kita bebankan Allah menghukum itu. Ya, karena gini, kita kan tidak tahu. Ada kelalaian dan sebagainya tidak. Jadi selalu ada kelalaian. Jadi kan kita sebagai orang yang beriman itu mengaitkan dua-duanya. Jadi Allah sudah pasti berkehendak, punya kehendak apapun. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala menyiksa sebagian, mengadab sebagian, kan kita tidak tahu. Apakah kebakaran Golodog itu siksaan atau rahmat, atau karena memang itu mah hukum alam aja, hukum ilmiah. Karena mungkin ada konsepnya wajar secara ilmiah. Karaoke itu kebakaran kan ngoprek-ngoprek eta. Ya, ngoprek-ngoprek mixer kan? Ngoprek-ngoprek mixer otomatis kan gampang itu konslet. Jadi kalau kebakaran di karaoke itu boleh disebut apa? Ya bisa jadi gitu. Karena apa? Karena banyak ngoprek-ngoprek urusan setrum gitu. tukang kontrol. Kenapa di masjid mente dah? Ai masjid batu naon pi konsletingna kecuali speaker mah pareum sorangan atuh konsletingna. Ya halilintar paling jadi masjid mah pi kebakareun teh sedikit. Beda jeung di karaoke, karena karaoke mah ngoprek-ngoprek terus. Jeung kan itu kikiceupan teh geuning cenah. Lampu nage kikiceupan lampunya di diskotik itu kan wajar itu bisa konslet. Jadi bukan Allah sedang menyiksa kepada yang jogging gitu. Jogging bukan. Jadi semua itu kembali ke kelalaian. Ya. Orang saja. Kelalaian, kelemahan. Bisa karena gini. Karena kan hanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberi rahmat. Jadi kalau tidak ada siksaan tanpa maksiat. Kalau musibat mah ada saja tanpa maksiat juga. Kalau musibat mah. Tapi siksaan itu tidak mungkin kalau tidak maksiat, karena wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Rasul itu tidak akan menyiksa orang kecuali sudah diutus Rasul. Jadi tidak ada siksaan tanpa maksiat. Bukan tidak ada musibat, Pak. Musibat mah bisa saja. Orang yang soleh juga bisa. Karena sakit itu bisa, walaupun medok doanya. Kakak saya itu tukang doa. Kakak saya itu tukang doa untuk kesehatan. Allahumma rabbana asmudibal ba'si. Tapi kan sekarang terkena. Apakah karena siksaan? Karena maksiat, ya nggak bisa gitu ya. Dan sampai sekarang belum sehat betul kakak saya. Baik. Pak Ustadz yang tadi Pak Kusnanto mungkin itu kalau di ayat yang mirip yang disebut Pak Ustadz itu di Ali Imran ayat 7 tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Oh iya, itu. Itu kan iyatannya yang nyambung gitu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu Nah itu. illallah warasihuna fil ilmi. Tapi itu juga ayatnya beda, Pak. Pengertiannya. Kalau ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi, wa nateh nyambung berarti ada orang yang bisa bertakwil. Kalau warasihunana kaditu nyambung dengan awal. Tetapi kalau sihuna nyambung ke sana, jadi beda lagi pengertiannya. Surat Ali Imran itu. Jadi tetap saja itu juga berbeda.
Maka ada yang memahami wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah, sehingga tidak boleh pakai rasio. Karena rasihun itu kan pakai rasio. Ada ayat muhkamat, tetapi muhkamat mutasabihat juga mana? Ayat mutasabihat mana? Karena ada yang berpendapat ayat mutasabihat itu huruf muqatta'ah. Seperti alif lam mim kaf ha ya ain shad. Apakah betul itu ayat mutasabihat? Cek saha. Eta teh ayat mutasabihat. Karena Ibnu Abbas menakwil alif lam mim itu. Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Jadi alif lam mim itu Allah menurunkan Al-Quran melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu ditakwil. Berarti bukan mutasabihat, namun bisa ditakwil mah. Itu jadi mana mutasabihat, mana muhkamat juga sampai sekarang beda-beda. Dan bisa jadi baheula mah mutasabihat, sekarang jadi muhkamat. Ketika saya belajar surat At-Tin, watin wa zaitun, tin dan zaitun teh mutasabihat, dateng arti naon tin dan zaitun teh. Tapi ayeuna mah kan bisa melak tin di luhur rumah. Buahan. Berarti bukan mutasabihat tin teh. Dan ini muhkamat bisa dimakan. Buahna teh teu eureun-eureun. Tadi Bapak sudah mutasabihat sama Muhkamat. Kalau tidak salah mutasabihat itu kaitannya dengan hal-hal yang bersifat gaib. Itu penafsiran. Itu penafsiran mutasabihat, hal-hal yang gaib. Dan bisa dianggap gaib sesuatu pada suatu zaman, tapi berikut nama teu gaib deui gitu. Yang terus menerus gaib mah Allah Subhanahu wa taala we. Tapi hari barang-barang nama sekarang ronsen itu gaib. Seperti itulah anak di dalam kandungan kan kalau dulu gaib. Iya. Sekarang ilmu sekarang. Kanyahoan. Lalaki jeung awewena kanyahoan ku WSG. jadi dulu mah gaib, sekarang bisa berubah, tidak gaib lagi. Jadi kalau kanyahoan mah, kanyahoan bukan gaib, dah gaib atau kanyahoan. Anu maha gaib nya Allah itu mah. Jeung akhirat meureun. Hukum akhirat itu gaib ya. Baik, saya kira cukup karena sudah lewat jam 6. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.